Halo, ketemu lagi bersama MJ di sini, tentunya di channel MJ Hobby. Kita punya logo baru ya, dan ya sudah dirilis beberapa hari yang lalu. Oke, apa kabarnya para diecaster semua? Semoga selalu sehat dan juga sukses selalu. Ya, hari ini kita kembali akan melakukan Reblister Challenge. Nah, temanya apa ya hari ini ya? Kan kemarin sudah tentang soft drink sudah ya. Sekarang apa ya? Ya sudahlah, nanti kita akan lihat temanya seperti apa. Dan kalau misalkan Om dan Tante suka dengan video ini, silakan bisa ketik like dan juga kasih komentar yang keren. Nah, kalau punya ide, apalagi yang ingin di-reblister, silakan bisa leave komentar yang keren tentunya di kolom komentar. Ya sudah, kalau begitu kita langsung saja. Hari ini kita mau reblister apa? Oke, check this out. Wih, jadi tiba-tiba ada amplop di sini. Ya sudah, kita akan buka saja ya hari ini. Kita mau reblister apa? Ini biasanya tertulis di amplop ini. Apa ya? Ini kayaknya tulisannya. Oke. Tentang game. Ya baiklah, jadi kita akan reblister tapi temanya tentang game. Nah, saya kan sukanya hal-hal yang klasik atau yang jadul ya. Jadi saya mau coba reblister game, tapi gamenya juga game klasik. Oke? Ya, sebenarnya kalau kita ngomongin tentang game klasik, itu kita bisa kenal yang paling pertama keluar itu adalah Atari ya. Tapi saya tidak akan membahas tentang Atari, karena saya dulu pernah main sih game Atari, cuman tidak terlalu lama. Saya mau membahas tentang game yang sukses kedua setelah Atari, yaitu adalah Nintendo. Ini menarik sekali sejarahnya. Jadi Nintendo ini adalah sebuah perusahaan yang didirikan tanggal 23 September 1889. Loh, kok bisa konsol game tapi didirikan tahun 1889? Iya, ini dia, pendirinya adalah Mr. Yamaguchi. Mungkin dia tidak pernah menyangka ya, game Nintendo yang diluncurkannya bisa menjadi salah satu perusahaan permainan besar di dunia. Sebab sejarah awalnya Nintendo ini justru dimulai dari produksi kartu remi Jepang bernama Hanafunda di Kyoto. Produk ini dibuat oleh Fujashiro Yamauchi. Ia kemudian mulai memproduksi kartu remi gaya barat pertama di Jepang. Tujuan awalnya ya untuk diekspor. Tetapi produk ini justru menjadi populer di Jepang. Setelah usaha ini berkembang, tahun 1969, Nintendo memperluas dan memperkuat departemen game, lalu membangun pabrik produksi di kota Uji. Ini di pinggiran Kyoto, Jepang. Mereka mulai mengembangkan sistem proyeksi gambar dan menggunakan proyektor film 16 di arena hiburan. Perusahaan kemudian memulai mengekspor mesin arcade ini ke Amerika dan Eropa. Pada tahun 1975, atas kerjasama dengan Mitsubishi Electric, Nintendo mulai mengembangkan sistem video game menggunakan pemutar rekaman video elektrik untuk negara Jepang. Kemudian digunakan juga microprosesor yang dimasukkan ke dalam sistem permainan video yang dibuat oleh Nintendo. 2 tahun berikutnya, Nintendo mulai mengembangkan video game rumahan yang bekerjasama dengan Mitsubishi Electric, yakni TV game 15 inch dan TV game 6 inch. Pada tahun 1979, Minoru Arakawa, menantu dari Yamauchi, mulai membuka Nintendo of America di New York. Nah, Nintendo sendiri bisa tren itu ada di tahun 1980. Mereka mulai menjual lini produk Game Watch ya, yang kita juga sampai juga nih di Indonesia. Ini adalah video game LCD portable pertama dengan penggunaan mikroprosesor. Kemudian seniman Nintendo yang bernama Shigeru Miyamoto menciptakan game yang namanya Donkey Kong. Nah, setelah itu mereka menciptakan game Jumpman, seorang tukang kayu yang berlomba menyelamatkan pacarnya Pauline dari seekor kera gila. Nah, setelah markas Nintendo of America didirikan, Jumpman diganti namanya menghormati kemiripannya dengan pemilik kantor mereka, yaitu Mario Segali. Game itu kemudian berganti nama menjadi Mario. Nah, pada tahun 1986, Nintendo Entertainment System yang dirilis di Eropa langsung menjadi hit besar yang hampir dimiliki oleh setiap rumah di seluruh benua. Setelah itu, Super Nintendo Entertainment System diluncurkan di Eropa pada bulan Juni 1991. Konsol tersebut kemudian mampu terjual lebih dari 47 juta unit di seluruh dunia.
Nah, kalau kita lihat ya di Indonesia, Nintendo dulu sangat terkenal dengan gamenya yang namanya Mario Bros. Dan ini juga saya sering mainin juga dulu waktu masih kelas 5 atau kelas 6 SD. Ya, itu seru sekali permainannya. Oke, sudah nggak sabar ya hasil reblisternya seperti apa? Kalau begitu kita langsung lihat saja hasil reblister dengan tema game Nintendo. Check this out. Oke, tada. Iya, ini dia ya. Hasil dari reblister kita. Apa saja ini yang ada di sini? Ya, yang pertama langsung saja. Ya, ini adalah game yang namanya Adventure Island. Di Adventure Island ini kita jadi seseorang yang di hutan, lalu mengendarai skateboard dan kita melempari palu kepada hewan-hewan yang ada. Ini sebetulnya kasihan ya sama hewannya karena dia nggak salah apa-apa tapi dilemparin palu sama si tokoh utama. Tapi yang jelas ini gamenya seru sekali ya. Adventure Island ini membawa memori kita kembali ke era tahun 90-an. Ya, waktu itu stage-nya sangat banyak, sampai 50 kalau nggak salah. Dan kalau menang di stage-nya sudah semua, maka akan kembali ke stage yang pertama. Menarik sekali game ini ya, Adventure Island. Ya, ini coba main deh, ini seru sekali gamenya. Dan di game yang kedua, ini namanya Neketsu Soccer Championship. Jadi di sini kita menjadi sebuah tim sepak bola dan kita harus mengalahkan tim-tim sepak bola dari kampus-kampus yang lain. Apa keren di game ini adalah si tokohnya itu dia bisa mukul, bisa nendang ya. Jadi tidak ada peraturan yang baku ya di sepak bola ini. Jadi bisa saling mukul, bisa saling nendang. Yang penting bisa memasukkan gol. Jadi seperti itu. Makanya ini seru sekali game ini. Neketsu Soccer Championship. Selain itu juga ada versi arcade-nya namanya Fight Back to School. Nah, game yang selanjutnya ini pasti tahu semua ya. Namanya adalah Excite Bike. Jadi ini adalah lomba balap motor racing di mana kita harus menghadapi rintangan-rintangan yang ada di jalanan di depan. Cuman yang menarik kalau main game ini itu kita mulainya itu sendirian, tapi saat nanti kita mulai berjalan kita akan bertemu dengan teman-teman atau musuh-musuh yang nggak pernah ada sebenarnya di awal, tapi tiba-tiba ada di tengah-tengah lomba. Menarik sekali ya game ini. Dan yang menarik lagi adalah di game ini ada temperaturnya. Jadi kalau misalkan motornya kepanasan, maka langsung mogok. Jadi kita harus bisa atur gasnya supaya tidak kepanasan motornya. Pokoknya menarik sekali, harus main deh game tahun 90-an ini. Excite Bike. Jadi bagaimana reblister kita hari ini? Semoga bisa membawa kembali memori tahun 90-an. Silakan untuk yang belum subscribe, untuk subscribe supaya bisa mendapatkan info-info terbaru dari MJ Hobby. Terima kasih sudah hadir dan goodbye. Bye.